Oke, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara simple, cara cepat kita mengirim tugas ya, satu tugas ke beberapa kelas yang berbeda di Google Classroom. Kita coba langsung ke Google Classroom. Nah, misalnya seperti ini, saya memiliki banyak kelas misalnya ya. Misalnya saya memiliki banyak kelas, saya ingin mengirim sebuah materi atau sebuah penugasan di beberapa kelas yang berbeda. Nah, misalnya saya punya kelas ini. Nah, misalnya ini kelas saya klik. Nah, kemudian kelas yang lain kan bisa saya akses ya. Ini kebetulan saya gunakan akun admin ya, admin sekolah, jadi semua kelasnya bisa saya akses. Misalnya saya memiliki beberapa kelas yang berbeda matematika, kelas matematika yang berbeda. Nah, jika misalnya saya mau mengirim sebuah materi ya, materi ajar di satu kelas, saya ingin mengirim di beberapa kelas yang berbeda di kelas matematika. Nah, caranya adalah saya dibuatkan saja di satu kelas dulu. Misalnya ini kelas matematika yang ini. Misalnya saya ingin mengirim materi prasyarat misalnya. Materi prasyarat ini kan kebetulan sudah saya buat, cuman saya belum kirim ke siswa. Nah, saya ingin mengirim konsep pecahan ini. Saya klik materi konsep pecahan, saya edit material. Nah, saya ingin mengirim materi konsep pecahan ini ke beberapa kelas yang berbeda. Nah, caranya adalah di sini di sebelah kanan ada for ya, ada for. Di sini kita diberi keleluasaan untuk mengirim materi ajar ini ke beberapa kelas yang berbeda. Kita pilih ini. Nah, di sini akan muncul kelas-kelas yang ada di Google Classroom saya. Saya ingin misalnya ngirim ke beberapa kelas ya. Misalnya ini kan karena materinya matematika, konsep pecahan, maka saya ingin mengirim ke semua kelas yang ada di kelas matematika yang ada di sekolah. Misalnya ke sini. Kemudian mana lagi matematika? Matematika, ini juga di matematika kelas 7, ini matematika kelas 7. Lalu misalnya ini karena ini sifatnya materi prasyarat untuk semua kelas, jadi ini saya ingin sebuah kelas itu saya berikan gitu, konsep pecahan ini. Ini misalnya juga oke, jadi itu ada tadi ada 5 kelas ya, ada 5 kelas yang berbeda. 5 kelas yang berbeda akan saya kirimkan materi konsep pecahan yang sama. Oke. Berarti ini sudah terlampir ada 5 kelas yang akan saya kirimi untuk semua siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, nanti akan terlihat topik ini di semua kelas ini gitu. Kalau kita berikan topik gitu ya. Oke, di materi prasyarat. Maka semua kelas itu akan muncul satu topik namanya materi prasyarat yang isinya materi konsep pecahan. Oke, saya langsung post. Maka ini sudah terkirim nih di kelas saya Wayan Sumantri. Coba saya cek sekarang kelas matematika yang lain. Nah, misalnya kelasnya ini, kelas yang ini, kelas 9 yang lain. Yang saya kirimi juga tadi. Nah, maka di sini akan terbentuk satu topik materi prasyarat ya, namanya konsep pecahan. Nah, di kelas ini juga masuk tuh materi yang tadi yang saya kirim. Kemudian di matematika yang lain juga sama, di kelas yang lain akan muncul satu kelas yang berbeda. Misalnya untuk mengirim tugas juga sama. Kalau misalnya penugasannya sama di kelas tersebut gitu. Misalnya saya mengirim tugas yang sama di beberapa kelas. Nah, saya coba buka kelas yang saya buat. Kemudian saya akan mengirim satu lagi penugasan, misalnya latihan soal seperti ini. Nah, ini saya akan coba kirim, saya edit. Oke. Kemudian ini latihan bentuknya seperti ini, langsung dijawab nanti ya, kerjakan latihan berikut ini dengan cara klik link yang ini. Oke.
Oke, kemudian dia ada di topik materi prasyarat. Nah, saya kirim ke beberapa kelas seperti yang tadi. Oke, sama ya caranya ya, seperti mengirim materi ajar. Sama caranya. Matematika, kemudian ini juga matematika. Nah, ada 5 kelas. Oke, saya kirim tugaskan. Saya tugaskan. Oke, maka akan ini terkirim nih ke siswa di 5 kelas tersebut. Gitu ya. Itu cara mengirim tugas atau materi ajar ke beberapa kelas yang berbeda secara cepat.